pulang nanti Pak. Gimana, boleh aja ya? Ayo. Ya, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi at-thayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Kemarin kita sudah membahas salah satu daripada ahkamul qauliyah, yaitu adalah tanaqud. Yang mana tanaqud itu adalah perbedaan sebuah qauliyah dari segi kaifnya dan juga berbeda dalam sidak atau enggak kadzibnya. Atau salah satu daripada qauliyah tersebut berupa shadiq, yang lainnya adalah kadzib. Nah, dan itu adalah apa? Dan itu adalah istidlal untuk membuktikan bahwa qauliyah itu benar dan akidnya salah, dan akidnya itu kadzib. Nah, untuk istidlal setelahnya yaitu aqs, itu untuk membuktikan bahwasanya qauliyah kita benar dengan kita menyatakan bahwasanya akasnya juga benar, gitu ya. Maka ketika akasnya benar, maka qauliyah kita menjadi benar juga. Dan ini kenapa didahulukan tanaqud daripada akas? Karena tanaqud itu dia mutharid ya, maksudnya dia itu berlaku pada semua qauliyah. Qauliyah mujabah, qauliyah juziah, semuanya qauliyah juziah mujabah, gitu kan, qauliyah salibah, juziah salibah dan lain-lain. Sedangkan kalau akas itu hanya berlaku pada sebagian qauliyah, ya. Nanti kita lihat kenapa qauliyah tersebut tidak berlaku akas di dalamnya. Oke. Sekarang kita masuk pada akas, yang mana akas itu adalah qalbu juz'il qauliyah ma'a baqa'is sidqi wal kaifiyati wal kammi illal mujabah al kulliyah. Oke. Qalb di sini adalah tabdil, artinya apa itu? Menukar, ya. Menukar juz'il qauliyah. Juz'il qauliyah maksudnya adalah bagian daripada qauliyah yang maudhu mahmul pada dalam qauliyah hamliyah atau pada dalam syartiyah muqaddam sematali. Berarti kita apa? Menukar maudhu'nya menjadi mahmul jadi maudhu. Maksud daripada qalbu juz'il qauliyah. Menukar bagian-bagian daripada qauliyah. Berarti menukar maudhu jadi mahmul jadi maudhu. Ya. Ma'a baqa'is sidqi wal kaifiyah. Akan tapi apa? Akan tapi dia masih tetap dalam keadaan qauliyah yang benar, ya. Daripada kita memudahkan itu, kita harus memastikan bahwasanya qauliyah itu tetap dalam keadaan benar. Wal kaifiyah, dan juga apa? Dan kaifiyah juga sama, ya. Qauliyahnya benar ketika setelah kita qalb, setelah kita tabdil, dia masih sama benarnya, sama kaifnya. Kaif itu tadi kan apa kemarin? Mujabah sama salibah itu. Sama kamnya juga kul juz'i, apa kulliyah juz'iyah. Tapi istisna untuk yang kam itu apa? Illa al mujabah al kulliyah, kecuali mujabah kulliyah dia tidak perlu baqaul kam juga. Dia tidak perlu sama-sama kulliyah. Ya. Oke, kita datangkan contohnya. Misalnya adalah misalnya ba'dul insan haywanun. Nah, ini kan suatu qauliyah juz'iyah mujabah. Maka ketika kita atas, berarti apa? Kita atas berarti kita jadikan insan jadi mahmul, haywan jadi maudhu. Berarti kita gini, ba'dul haywan insan. Nah, ini adalah akas, ya. Dan apa? Dan akas ini
sama-sama sodikoh kan, qadiyah sodikoh juga qadiyah sodikoh. Dan juga kamnya sama, ba'at. Kaifnya juga sama, kaifnya. Itu sama-sama mujabah, sama-sama mujabah. Ini adalah yang disebut sebagai akes. Dan ini disebut asal qadiyah yang belum kita akes. Ini disebut akes atau al-makus juga. Jadi akes itu bisa dua itlaqat atau bisa bermakna dua, bisa berupa tabdil qalb, itu berarti perbuatan manusia untuk perbuatan proses dalam tabdil, menukar, atau bisa juga qadiyah yang sudah dikenakan akes. Akes bisa dua itu. Ini disebut akes, ini disebut asal. Nah, contoh yang mujabah kuliah yang mana katanya kamnya tidak perlu bako atau kuliahnya tidak perlu sama. Kenapa itu? Coba kita lihat. Contoh apa kuliah mujabah dan bisa datangkan? Mana gak bosan tuh? Ya apalah. Biar kuliah insan hewan. Coba kita kolom. Berarti apa? Bagulayawan insan. Hah? Bagulayawan insan. Iya benar. Tapi kan kalau kullu hewan insan, kalau kita kolom kita tukar insan menjadi hewan menjadi insan. Terus kita pakai kul juga, kullu hewan insan. Jadi kan nggak solid kan? Salah. Jadi salah kan? Sedangkan apa? Sedangkan akes itu harus baqa'us sidq, harus tetap dalam keadaan benar. Ya. Maka agar dia menjadi akes yang mana akes itu harus tetap dalam keadaan benar, maka kuliah mujabah dikecualikan. Kuliah mujabah dikecualikan, yaitu apa? Dikecualikan bahwasanya ketika dia diakes dia menjadi juz'iyah mujabah. Berarti apa? Ba'dul hewan insan gitu ya. Berarti apa? Berarti tetap benar kan? Qadiyah yang asalnya itu benar, qadiyah makusahnya atau yang akesnya menjadi benar juga. Ya. Itu adalah akes. Simpel aja sebenarnya akes itu kayak gitu. Dan itu apa? Dan ini untuk beristidlal atau berargumen bahwasanya qadiyah ini benar dengan kita mendatangkan akes yang juga benar. Gitu ya. Maka ketika akes ini benar, maka masuk qadiyah kita menjadi benar. Karena berbeda dengan tanakut tadi. Ya. Ketika kita beristidlal atau berargumen bahwasanya qadiyah ini benar dengan kita mendatangkan nakid daripada dia yang pasti salah, yang pasti kadzibah. Gitu ya. Jadi beda antara akes sama tanakut itu dalam beristidlal. Oke. Sekarang macam-macamnya. Karena gampang-gampang aja sebenarnya akes itu. Oke. Untuk qadiyah hamdiyah kita bahasa qadiyah hamdiyah aja karena agak rumit kalau di syartiyah untuk mufradi. Oke, hamdiyah, ada yang syakhsiyah, ada yang al-kulliyah, ada yang juz'iyah, ada yang al-muhmalah ya. Nah, terus yang syakhsiyah ada yang mahmulnya juz'i, ada yang mahmulnya kulli. Ini semuanya kita lihat, kita cek.
lihat nih. Qadiyah syakhsiyah yang mahmulnya juz'i. Mahmulnya juz'i. Contohnya adalah ya benar ya. Contohnya mahmulnya juz'i. Contohnya adalah contoh hadza Zaidun ya. Hadza Zaidun. Misal hadza Zaidun. Ini kan mahmul juz'i karena itu Zaid. Berarti akasnya apa? Zaidun ada. Benar. Ya, berarti akasnya juga itu ya, juga syakhsiyah mujabah ya. Akasnya juga syakhsiyah mujabah. Kalau salibah, misalnya ini hadza laisa amron misalnya. Berarti akasnya adalah amrun laisa hadza. Berarti syakhsiyah salibah. Oke, kalau mahmulnya kuli contohnya hadza atau Zaidun talibun contohnya. Zaidun talibun. Akasnya apa? Ba'du talibin Zaidun. Ayo benar. Kenapa tuh baru talib Zaidun? Kuliah. Apa? Karena kuliah menjabah Kok pilih jawab ya? mahmulnya. Nah, makanya kuli. Kenapa tuh? Allah alam. Ya, di suara kemarin sudah beberapa disinggung. Saksi mujabah itu apa? Ala kuatil kuliah. Ayo benar. Dia kuatil kuliah ya. Benar. Karena dia kuatil Kuatil kuliah. Jadi apa? Jadi Ba'du talib Zaidun atau ahad talib Zaidun. Tapi ini adalah juz'iyah mujabah. Oke, ini Zaidun laisa bi talibin. Akasnya adalah apa? Talib. Ba'du talib laisa bi. Kullu talib. Dia kan bukan fi'il mujabah di kuliah. Dia kan fi'il mujabah salibah. Mujabah salibah kuliah salibah. Nah, kalau kuliah salibah itu dia nggak mesti diganti kamnya ya. Nanti kullu talib laisa bi Zaid ya. Iya, benar nggak sih? Iya benar. Kullu talib laisa Zaid. Iya. Iya, laisa min talib Zaidun ya. La syai'a ini adalah itu kuliah salibah. La syai'a min talib Zaidun. Berarti tetap untuk yang kuliah salibah atau syakhsiyah salibah dia sama berarti akasnya, yaitu apa? Syakhsiyah salibah, bukan syakhsiyah. Ya syakhsiyah salibah. Syakhsiyah salibah. Iya. Ini untuk yang mahmulnya kuli. Yang makmulnya kuli, talib kan kuli kan, talib juga kuli. Kalau ini Amr sama Zaid itu bukan kuli tadi Yusi. Nah, kalau kuliah ada yang kuliah mujabah sama ada yang kuliah salibah. Contohnya apa kuliah mujabah? Kuliah sana ya awal. Ya apa dah. Ya, berarti akasnya adalah ba'du ya, ba'du hewan insan. Berarti dia juz'iyah mujabah. Untuk kuliah mujabah karena dia istisnanya. Kalau kuliah salibah contohnya la syai'a minal bi awal. Oke, boleh. Hajar berarti akasnya adalah la syai'a minal hajar ya. La syai'a minal hajar insan. Berarti dia akasnya adalah kuliah salibah juga. Nah, untuk juz'iyah mujabah contohnya apa? Ada yang bisa datangin contoh juz'iyah mujabah? Abdullah Yawan Insan. Hah? Abdullah Yawan Insan. Oke, ba'dul haywan insan.
Akasnya apa? Apa? Badul insan hayawan. Berarti juz'iyah menjaga juga. Nah, kalau juz'iyah salibah gimana? Apa contohnya? Badul insan Nggak, laisa bihajar. Mumalah, mumalah. Oh, mumalah. Mumalah. Juz'iyah salibah maksudnya. Ba'dul insan ya, coba apa nih? Ba'dul insan. Laisa bihajar. Oke. Ba'dul insan laisa ya. Akasnya berarti apa? Badul hajar laisa bi insan. Ba'dul hajar laisa bi insan. Ba'dul insan laisa bi hajar. Oke. Coba kita ubah. Kan benar kan berarti ba'dul insan, ba'dul hajar laisa bi insan. Coba kita ubah. Ba'dul haywan laisa bi insan. Misalnya nih ya. Berarti apa? Akasnya apa berarti? Iya, terus kalau akasnya bener gak itu? Salah, karena salah berarti apa? Berarti dia nggak punya akes. Ya, Yang mana? dia apa? Dia nggak punya akes. Karena apa? Karena ada sebagian daripada qadiyah seperti ini contohnya ba'dul haywan laisa bi insan. Meskipun tadi bener ya. Yang tadi yang apa? Ba'dul haywan laisa bi hajarin ditukar ba'dul hajar laisa bi insan meskipun benar. Akan tapi kita butuh faidah yang mutorib, yang konsisten. Sedangkan juz'iyah salibah ini nggak konsisten. Dia meskipun tadi benar, tapi di qadiyah ini menjadi salah. Ya, qadiyah yang mana ba'dul haywan laisa bi insan, setelah kita qalab, setelah kita akes, dia malah menjadi bukan shadid tapi kadzibah, itu apa? Ba'dul insan laisa bi haywan. Maka karena dia nggak konsisten, maka untuk juz'iyah salibah nggak punya akes. Ya, nggak punya akes dia. Oke, muhmalah salibah, muhmalah mujabah, contohnya apa? Al-insanu haywanun. Oke, terus kalau di kolom Al hayawan insan. oke, al-haywan insanun ya. Muhmalah mujabah juga. Terus kalau muhmalah salibah apa contohnya? Al insan laisa Apa? Muhmalah bukan juz'iyah. al hayawan laisa lil insan. Al-haywan laisa insan. Gak ada akesnya juga. Ayo benar. Dia nggak ada akesnya juga karena kenapa? Fi kuatil juz'iyah ya. Karena dia fi kuatil juz'iyah. Maka dia nggak ada akes. Maka ini adalah semua daripada akes di dalam qadiyah ya. Oke. Berarti kalau kita ringkas tulis dulu, tulis. Iya. Kalau dia berfoto juz'iyah maka dia nggak punya akes juga dong. Ya kan? Nggak punya akes juga seperti halnya qadiyah juz'iyah salibah. Maka muhmalah salibah juga. Buta.
silakan. Mana lagi? Santai sih. Oke, ini catat kan? Lihat. Dihapus ya? Hah? Dihapus. Iya, iya. Wis, baik. Oke, jadi khulasahnya adalah khulasah daripada akses untuk biar ingat semua ya. Khulasahnya adalah yang pertama untuk syakhsiyah haddain. Apa tuh haddain tadi ya? Yang mana objek syakhsiyah, yang mana maksudnya adalah juz'i, itu namanya syakhsiyah haddain. Ya, dia ada mujabah sama salibah ya tadi syakhsiyah haddain, yang mana makmul itu juz'i. Berarti dia akasnya adalah nafsiha ya. Contoh sampai tadi apa? Zaidun, hadza Zaidun. Zaidun berarti akasnya adalah Zaidun hadza. Ya. Adapun yang kedua yaitu al-mujabah yang semua mujabah. Mujabah kulluha, semua mujabah tapi selain syakhsiyah al-haddain. Berarti ada apa tuh? Ada syakhsiyah mujabah, syakhsiyah kulliyah, mujabah, juz'iyah mujabah, terus muhmalah mujabah. Maka dia akasnya adalah juz'iyah mujabah. Ya. Juz'iyah mujabah. Akis. Lalu yang ketiga kuliah salibah. Untuk yang kuliah salibah syakhsiyah salibah selain daripada itu ya syakhsiyah haddain. Haddain anakisnya apa tadi? Kuliah salibah. Kuliah salibah. Dan yang keempat juz'iyah salibah. Al-muhmalah salibah. Berarti dia la aksa laha, punya akas. Oke, ini adalah khulasahnya. Dan akas itu hanya berlaku pada apa? Pada qadiyah. Kan qadiyah kan ada ini. Ada hamliyah sama ada syartiyah. Oke. Nah, syartiyah ada apa? Kemarin muttasilah sama al-munfasilah. Nah, akas itu hanya berlaku pada dua ini. Ya. Karena apa? Karena kedua qadiyah ini adalah tartibnya tartib tobai. Maksudnya apa tartib tobai?
Tartib tobai itu adalah tartib atau suatu urutan yang mana ketika kita tukar, kita ubah, dia maknanya berubah. Dan itu hanya berlaku pada qadhiyah hamliyah sama qadhiyah syartiyah yang mutasilah. Karena kalau kita tukar, dia menjadi mengubah makna. Seperti tadi kan, seperti contoh di contoh kuliah mujabadah, kullu hayawan atau kullu insan hayawanun. Nah, ketika kita tartibnya ubah, saya kira tartib ubah berarti kullu hayawan insan contohnya. Itu kan merubah makna kan? Maka kita adakan akas, yang mana akas itu adalah ba'dul hayawan insan. Berbeda dengan apa? Munfasilah. Apa contohnya munfasilah? Bukan itu, bukan mutasilah. Munfasilah, ada yang masih ingat? Al-adadu imma zaujun. Ya, boleh. Al-adad imma zaujun au fardun. Yang pertama apa? Muqaddam. Kedua tali. Kalau kita tukar al-adad imma fardun au zaujun, apakah mengubah makna? Enggak kan? Berarti apa? Berarti ngapain kita akes? Berarti gak ada faedahnya untuk kita mengakes. Ya kan? Gak ada faedahnya untuk kita mengakes. Ya. Gitu dia. Berbeda dengan kalau kita mengatakan misalnya nih, untuk yang mutasilah, in kana hadza insanan hadza haywan. Misal terus kita akas, kita ubah. In kana hadza, misalnya in kana hadza haywanan. Hadza insan, mengubah gak maknanya? Mengubah. Dan ini salah jadinya. In kana hadza haywan, hadza insanun. Jadi salah maknanya. Jika ini adalah makhluk hidup, maka pasti insan, belum tentu. Bisa jadi asad atau semut dan lain-lain ya. Karena apa? Karena dia tartibnya tabi'i. Tartibnya adalah urutannya adalah dia tabi'i, yang mana sekiranya kalau kita ubah tartibnya maka mengubah makna, gitu ya. Maka ketika dia tartib tabi'i, maka ada faedahnya untuk mengakes. Sedangkan kalau yang tartibnya tartib wad'i atau tartib dzikri, ketika kita akes gak ada faedahnya karena ya maknanya sama-sama aja. Ya. Makanya akasnya seharusnya qad yakunu in kana hadza haywan hadza insan gitu. Dia jadinya pakai juz'iyah mujabah yang mutasilah ya. Mutasilah yang juz'iyah mujabah. Oke, kita lanjut ke matan. Siapa mau baca matan? Ahlan yang mutabaruan untuk baca matan. Iya, yang faslun fil aqsil mustawi. Ya. Faslun fil aqsil mustawi. Oh boleh, Ahlan. Faslun fil aqsil mustawi. Al-aqsu qalbu juz'il qadiyah ma'a baqa'is sibati wal kaifiyah wal kami illa al-mujab al-kulliyah fa'awwaduha al-mujab al-juz'iyah wal aqsu lazimun li ghairi ma wujid bihi ijtima'ul qissataini faqtasid wa misluha al-muhmalatu as-salbiyah li'annaha fi quwwatil juz'iyah wal aqsu fi murattabin bil-tab'i walaysa fi murattabin bil wad'i. Aywa ada. Faslun fil aqsi al mustawi. Kenapa di sini ada qad mustawi? Karena akas itu dalam mantik sebenarnya ada tiga, ada aqs mustawi, ada aqs naqid mukhalif, sama aqs naqid muwafiq. Akan tapi dia tinggalkan naqid muwafiq sama naqid mukhalif karena itu ada di kitab mantik lanjutan. Kita hanya membahas aqs mustawi. Apa tuh mustawi? Maksudnya aqs yang sama antar asalnya sama aqs. Istiwa al-tarafain ya. Dia sama. Dari segi apa? Dari segi kaifnya sama ya. Antar asal sama aqs itu sama. Ya kan? Istiwa al-asl ma'al aqsi fi al-tarafain. Itu disebut aqs mustawi. Berbeda dengan naqid mukhalif sama naqid muwafiq ya. Dia tuh asalnya dia diubah atau aqsnya diubah kaifnya gitu ya.
Itu nanti dibahas di dalam kitab selanjutnya. Oke, al-aksu qalbu juz'ai al-qadiyah. Tadi sudah kita bahas ya. Akas itu adalah menukar dua bagian daripada qadiyah. Maudhu menjadi mahmul, mahmul menjadi maudhu. Muqaddam menjadi tali, tadi menjadi muqaddam gitu ya. Dalam qadiyah sampai mutasilah. Ma'a baqa'is sidqi wal kaifiyah. Akan tapi tetap dalam keadaan shadiqah atau benar, dan juga dalam kaifiyah yang sama. Asalnya mujabah maka akasnya menjadi mujabah. Asalnya salibah maka akasnya menjadi salibah. Wal kammi, begitu juga kamnya harus sama. Ya, kam antar asal sama akas, kamnya harus sama. Illal mujabal kulliyah, kecuali yang kamnya boleh beda itu adalah apa? Ketika qadiyahnya adalah qadiyah mujabah kulliyah. Berarti dia adalah mustasna, ya. Mustasnanya. Kenapa itu? Karena mujabah kulliyah itu tidak semuanya baqa'us sidq. Ya. Tidak semuanya baqa'us sidq. Seperti contohnya apa? Kullul insan hayawan. Kalau kita akas, ya, maka apa? Maka akasnya adalah ba'dul hayawan, kullul hayawan insan. Berarti menjadi kadibah dong qadiyahnya kalau kita akas. Dan itu bukan akas namanya kalau dia itu tidak baqa'us sidq. Ya. Maka apa? Maka mujabah kulliyah itu adalah mustasnanya. Ya, maka kuliah mujabah adalah mustasna atau pengecualian untuk akas agar apa? Agar dia baqa'us sidq ya. Maka harus ditukar dengan apa? Fa'awwaduha al-mujabal juz'iyah, maka ganti akasnya itu menjadi apa? Menjadi mujabah al-juz'iyah ya. Wal 'aksu lazimun li ghairi ma wujid. Akas itu lazim atau selalu ada, dia menjadi lazim. Berarti malzumnya apa? Asal berarti malzum, akas itu lazim ya. Akas itu lazim. Maksudnya lazim itu selalu ada. Ketika asalnya sidq maka akasnya sidq juga. Lazim atau selalu ada. Bagi apa? Akas itu lazim atau ada malayanfaq, dia selalu ada li ghairi ma wujid, selain daripada qadiyah atau untuk qadiyah yang tidak ada apa? Bihijtima'ul qissataini faqtasid ya. Akas itu selalu ada pada selain qadiyah yang ada ijtima' qissatain. Apa tuh qissatain? Qissatain itu adalah qissah itu adalah rendah. Maksud rendah adalah apa? Juz'iyah sama salibah. Itu adalah rendah ya. Kuliah juz'iyah itu lebih rendah daripada kuliah, salibah lebih rendah daripada mujabah. Maka dia menjadi akhos, pakai sin bukan sod, akhos. Itu lebih rendah. Lebih rendah martabatnya daripada kuliah mujabah. Maka akas itu lazim juga ilmu. Akas itu selalu ada selain qadiyah atau pada qadiyah selain yang ada istimal qissatain. Maksudnya apa? Juz'iyah salibah. Itu bahasa gampangnya. Akas itu selalu ada selain qadiyah juz'iyah salibah. Gitu ya. Atau muhmalah salibah. Karena untuk juz'iyah salibah enggak ada akas. Tadi kan ya. Juz'iyah salibah sama muhmalah salibah la aksalah gitu ya. Wa misluha al-muhmalah salbiyah ya. Wa misluha yang semisal wa mislu majtama'al qissatain, dan yang semisal qadiyah yang ada istimal qissatain itu juz'iyah salibah apa? Al-muhmalah salbiyah. Maksudnya apa misluha? Dia sama, enggak ada akas juga. La aksalah. Ya. Yang semisal dengan juz'iyah salibah yaitu al-muhmalah salbiyah, dia tidak juga enggak ada akas. Dia juga tidak ada akas ya. Kenapa tuh? Kenapa dia sama hukumnya seperti juz'iyah salibah? Di annaha fi quwwatil juz'iyah. Di annaha fi quwwat, karena dia adalah fi quwwatil juz'iyah. Dia fi hukmil juz'iyah. Dia hukumnya sama seperti qadiyah juz'iyah. Dan li annaha itu adalah ta'lilun, mentaklili atau dalil atau alasan kenapa muhmalah salbiyah itu serupa dengan juz'iyah salibah dalam hukum nggak ada akas, tidak ada akasnya ya. Ta'lil, bukan ta'lil untuk
Kenapa dia tidak ada akad? Ini talil bahwasanya muhmalah saujiyah itu sama seperti juz'iyah salibah dalam ketidakpunyaan akasnya atau tidak bisa diakaskan. Wal naqsu fi murattab bil tab'i. Dan akas itu hanya ada pada di mana? Di qadhiyah yang tartibnya tab'i. Ya. Itu apa tadi? Qadhiyah hamliyah sama qadhiyah muttasilah. Dia di tab' yang mana ketika kita tukar maknanya berubah. Walaysa fi murattabin bil wad'i. Dan tidak ada atau akas itu tidak berlaku pada qadhiyah yang tartibnya tartib wad'i yaitu zikri. Tartibnya itu hanya berdasarkan zikri saja. Penyebutan aja ya, yang mana sekiranya kalau disebutkan awal maka dia pasti muqaddam, dan ketika disebutkan lebih akhir maka dia tali. Dan itu tidak melazimnya kalau kita ubah atau kalau kita tukar tidak merubah makna. Seperti apa tadi? Al-adat imma zaudin aw fardun. Sama seperti al-adat imma fardun aw zaudin, tidak mengubah makna, sama aja maknanya. Oke, lanjut kepada al-qiyas ya. Kalau ketemu lagi ada 2 ya. Jelas semangat nih. Project. Berarti ini akas tidak terjadi kecuali pada qadhiyah yang maknanya tetap. Hah? Maknanya tetap kan? Ada yang berubah. Yang Ya. Maksudnya yang tartibnya tartib tabai, yang mana sekiranya kalau kita tukar maknanya berubah. Karena situ kalau kita tukar maka ada faedahnya akasnya. Karena kalau dia itu tidak berubah maknanya nggak ada faedahnya, itu kita mengakas. Ya, kayak al-adat imma zaujin aw fardun itu sudah berubah jadi al-adat imma fardun aw zaujin. Nggak ada faedahnya. Ya. Untuk mendalili bahwasanya hal itu adalah sidq atau shadiq. Ya, nggak ada faedahnya. Karena sama-sama, karena pasti sama-sama shadiq pasti.
lanjut ya, masuk pada aks, kias. Udah kan, udah aman kan? Lagi catat. Ya punya nggak? Oh ya udah, oke boleh. Semuanya. Hah? Iya semuanya. Kias. Itu lain. Ada. Oke, kias. Kita masuk kepada kias, yang mana kias itu adalah apa? Maqasid daripada tasdiqat, ya. Yang mana dia yusil atau tartib umur maknumah atau nazar, yang mana yusil kepada tasdiq nazari. Kalau kemarin kita sudah bahas komponen-komponennya, mulai daripada kias itu apa qadiyah, beserta hukum-hukumnya yaitu penakut dan akes, dan baru kita membahas bagaimana kita mentartib atau menyusun sebuah muqaddimah, sebuah premis-premis untuk yusil kepada tasdik yang nazari. Karena mentasdikkan sesuatu yang mana tasdik itu adalah yang nazari, yang yahtaju ila dalil qiyas. Apa itu qiyas? Qaulun mu'allafun min qadaya. Qaulun, berarti qaulun di sini adalah murakkab. Maksud daripada qaulun di sini adalah murakkab. Murakkab. Karena dalam mantik itu qaul itu adalah murakkab tam. Berbeda dalam nahwu. Murakkab qaul itu bukan murakkab. Qaul itu adalah lafaz secara umum, lafaz yang maudhu', lafaz yang diwadhu'. Dan qaul di dalam mantik itu murakkab, baik dia itu ma'qul atau malfuz, ya. Sawa'un kana malfuzan au mahfulan, ya. Dia baik itu adalah malfuz, lafaz yang diucapkan, ataupun ma'qulan yang dipikirkan, ya, yang difikirkan, itu disebut qiyas. Jadi ketika kita memikirkan suatu qiyas, meskipun kita tidak ucapkan, itu tetap disebut sebagai qiyas, ya. Karena dia qaul menurut para manatiqah atau dengan istilah daripada manatiqah adalah murakkab, baik murakkab itu berupa yang diucapkan atau yang difikirkan, gitu ya. Oke, min mu'allaf disusun, ya. Qaul suatu murakkab yang tersusun min qadaya, daripada qadiyah itu berarti qadiyahnya adalah muqaddimah sughra atau muqaddimah kubra, gitu ya. Yalzamu anhu li dzatihi, yang mana melazimi daripada qaul muallaf ini li dzatihi, karena zat daripada qaul muallaf ini, daripada muallaf ini, qaul murakkab ini apa? Melazimi apa? Melazimi adanya qaul akhar. Melazimi adanya qaul akhar. Misal kita contohnya adalah kullu insan haywan. Terus kita tertibkan atau kita susun
wa kullu hayawan jismun. Ya. Itu apa? Lalu kita nantinya adalah kullu insanin jismun ya. Nah, maka ini kan adalah qaul yang mana mu'allaf daripada qadiyah ini sama ini, yang mana melazimi daripada kita mentaklif ini atau menyusun kedua qadiyah ini adanya qaul akhar, itu apa ini? Itu disebut sebagai natijah. Ya. Nah, kenapa di sini disebut bidzatihi? Ya, di sini disebut bidzatihi karena untuk mengeluarkan yang yalzamu anhu qaul akhar, bukan karena zat daripada kaum mu'allaf, tapi karena hal yang lain. Yaitu pertama, seperti apa? Seperti contohnya ini. Misalnya masih namanya mana? Siapa namanya? Sidan, oke. Antum pausa kan? Oke. Musawi. Oke. Musawi jadi akbar ya kan? Jati akbar. Maka apa natijahnya? Natijah itu Zidan Musawi ini natijah akbar gitu ya. Nah, hal ini, qiyas ini disebut namanya qiyas musawa. Qiyas musawa, bukan qiyas yang di manafiqah. Kita tahu natijah Zaid, natijah Zidan, nilai daripada Zidan itu sama dengan nilai daripada Fauzan, dan nilai daripada Fauzan itu sama dengan nilai akbar. Maka natijah jelas ya. Itu apa? Natijah Zidan itu sama dengan natijah akbar. Begitu. Misal kita contoh yang lain. Dan qiyas musawa itu adalah yang mana mahmulnya itu maudhu daripada qadiyah muqaddimah kubra adalah muta'alaq daripada mahmul. Maudhu'nya kan ini maudhu daripada muqaddimah kubra kan natijah Fauzan. Dia bukan mahmulnya, karena mahmulnya musawi kan. Bukan natijah Fauzan, tapi apa? Tapi maudhu'nya itu adalah muta'alaq daripada musawi atau majrurnya daripada musawi. Itu apa? Natijah Zaidan, musawi natijah Fauzan. Yang menjadi mahmulnya maudhu daripada muqaddimah kubra adalah bukan musawi tapi natijah Fauzannya langsung. Natijah Fauzan musawi, natijah akbar. Itu adalah qiyas musawi, qiyas musawa. Dan ini dia bukan qiyas karena apa? Karena dia itu yuntij bukan karena qiyasnya itu sendiri, karena bukan karena tartib ini sendiri. Tapi apa? Karena ada kaidah yang mengatakan musawi. Musawi musawi lidzalika syai'. Yes. Oh ya benar. Musawi syai'in. Musawin li syai'in. Musawin lidzalika syai'. Maka sesuatu yang sama dengan sesuatu tersebut, maka dia otomatis sama juga dengan suatu hal tersebut ya. Ketika hal ini sama dengan ini, yang mana kebetulan ini sama dengan sesuatu tersebut, maka otomatis ini sama dengan ini.
Makanya ini muntij bukan karena tartibnya ini, tapi karena apa? Karena kaidah yang mengatakan bahwasanya musawi li syai'in, musawin bidzalika syai'. Sesuatu yang sama dengan sesuatu yang sama dengan hal tersebut, dia juga sama dengan suatu hal tersebut. Ya, gitu. Natijah Zaidan yang mana kebetulan sama dengan natijah Zaidan yang mana dia sama dengan natijah Fauzan yang kebetulan sama dengan natijah Akbar, maka otomatis natijah Zaidan itu sama dengan natijah Akbar. Karena kaidah ini. Coba kita lihat qiyas atau tartib juga, tapi bukan dengan kaidah ini, tapi contohnya dengan kaidah ini. Al-insan mubayyin atau gini aja dah. Al-wahid nisfu al-isnain wal isnain nisfu al-arba'ah. Maka artinya apa? Ini kan sama kan? Yaitu apa? Yaitu yang menjadi maudhu daripada muqaddimah kubra bukan mahmulnya, tapi muta'alaq daripada mahmul, yaitu apa? Isnain itu sendiri, bukan nisful isnain ya. Apa natijahnya? Nggak ada kan? Masa natijah adalah al-wahid nisful arba'ah? Salah kan? Salah. Berarti ini juga nggak ada. Berarti ini apa? Berarti ini qiyas musawah yang tidak ada qaidahnya, atau qaidahnya tidak mengikuti ini, gitu ya. Karena nisfu syai'i atau nisfi syai'i bukan nisf daripada sesuatu tersebut, gitu ya. Maka ini bukan qiyas, gitu. Atau contohnya nih yang lain, al-insan mubayyinun atau mukhalifun li al-hajar wal hajar mubayyinun li al-nafid. Maka dia adalah al-insan mubayyinun li nafid. Masa salah ini dapat ya. Ini juga sama, yaitu apa? Maudhu daripada muqaddimah kubra adalah muta'alaq daripada mahmul daripada muqaddimah sughra. Ini juga qiyas musawah yang tidak dengan kaidah ini, yang tidak muntij. Nah, qiyas yang kayak begini, yang semisal ini, yang mana maudhu daripada muqaddimah kubra adalah muta'alaq daripada mahmul muqaddimah sughra. Yang muntij hanya ini, yaitu apa? Yaitu yang menggunakan musawi. Kenapa? Bukan karena qiyas itu sendiri, bukan karena tartib daripada dua muqaddimah ini, tapi karena apa? Karena kaidah ini yang mengatakan musawi syai'in musawi dari syai'. Sedangkan apa? Sedangkan qiyas itu bukan karena kaidah ini, tapi karena taklif itu sendiri, karena tartib umur ma'lum itu sendiri, karena qaul mu'allaf min qadaya itu sendiri yang bisa mendatangkan natijah. Sedangkan ini bukan karena ininya sendiri, tapi karena kaidah ini, ya. Sedangkan kalau qiyas atau muqaddimah yang kayak begini tapi nggak mau dengan kaidah ini, itu kan nggak muntis kan, ini nggak muntis dia, gitu ya. Itu adalah ini. Maka dia mengeluarkan kharaja bihi al-qiyasul musawah ya. Karena dia apa? Karena bukan lidzatihi tapi li qaidah musawi syai'in musawi lidzalika syai'. Dia muntis karena bukan lidzatihi tapi li qaidah musawi syai'in musawi lidzalika syai'. Dan juga dia mengeluarkan yang qiyas yang mana dia muntij bukan karena dirinya sendiri, bukan karena qiyas itu sendiri, bukan karena qaul mu'allaf itu sendiri, tapi karena madah khosoh, karena khususul madah. Apa tuh maksud khususul madah? Qaulun mu'allafun yalzamu anhu la li dzatihi bal
khususil maddah. Atau gini aja lah, panjang. Khususul al-maddah. Apa tuh maksud khususul maddah? Khususul maddah itu adalah misal contohnya adalah syakal satu dulu dah, syakal satu itu nanti setelah ini kita bahas itu ya. Syakal satu kullu insan hayawan wa kullu hayawan jismun, maka pasti dia adalah kullu insan jismun. Nah, jadi syakal satu itu adalah maudhu'nya ada di had wasatnya itu, had wasat itu adalah had yang diulang, dia ada di mahmul ketika dia muqaddimah sughra, dan di muqaddimah kubra dia ada di maudhu'. Nah, dia punya syarat. Syaratnya adalah muqaddimah sughra adalah harus mujabah, muqaddimah kubra adalah harus kuliah. Itu adalah syaratnya daripada syakal satu, nanti akan dibahas insyaallah. Nah, sedangkan ada yang nggak pakai syarat, ya. Misalnya yang nggak menggunakan syarat daripada syakal satu. Misal kita katakan, contohnya, kullu insan hayawanun ba'du al-hayawan nafiqun contohnya, maka otomatis ba'du al-insan nafiqun gitu ya. Ini kan nggak pakai syarat daripada syakal satu yang mana muqaddimah kubronya harus kuliah mujabah, tapi malah menggunakan juz'iyah mujabah. Tapi apa? Dia muntij. Dia itu apa? Dia menghasilkan natijah gitu. Sedangkan seharusnya dia nggak menghasilkan natijah. Nah, kalau dia nggak pakai syarat. Nah, tapi ini kan menghasilkan natijah kan? Karena apa? Karena dia menghasilkan natijah bukan karena kiasnya, tapi karena madahnya. Karena kebetulan madahnya itu adalah khusus yang bisa menghasilkan natijah, bukan karena taklif daripada kias tersebut, tapi karena madah daripada kias ini, yaitu insan hayawan sama hayawan natik. So, insan hayawan, ba'dul hayawan natik. Nah, kebetulan madah ini yang menghasilkan natijah. Berbeda kalau kita ganti madahnya, ya. Misal kita ganti madahnya menjadi misalnya ba'dul hayawan, misalnya ya ba'dul hayawan, nah itu dah. Misalnya sohil, ya kan, ba'dul hayawan meringkik. Nah, nantinya adalah apa? Sohil. Nah, berarti ini salah dong, nggak muntis seharusnya. Ya. Nggak muntis. Karena apa? Karena dari awalnya muqaddimah kubronya ini sudah salah atau tidak memenuhi syarat, yaitu apa? Kuliah kubro. Itu nanti kita bahas syarat daripada syakal satu kalau ada yang nggak paham. Maka yang tadi yang natik itu dia muntis, ya, yaitu bisa masuk natijah meskipun dia keluar daripada syarat, itu bukan karena kiasnya itu sendiri, tapi karena apa? Karena madah ini. Karena kebetulan madahnya itu khusus, yang mana kebetulan bisa memasukkan natijah, gitu ya. Maka dia apa? Maka dia yuntij bukan karena lidzatihi ay lidzati qaul mu'allaf, tapi karena apa? Karena madah yang khusus. Itu apa? Madahnya adalah insan hayawan, ba'dul hayawan. Karena kebetulan menggunakan madah al-ba'dul hayawan nafiq. Karena kalau madah yang lain yang bukan khusus, yaitu ya, seperti ba'dul hayawan sohil, maka natijahnya ya la yuntij ini, jadi nggak yuntij. Kalau insan sohil menjadi kadzibah. Gitu ya. Ini adalah khusus madah. Berarti yang khusus madah yang ini itu bukan qiyas ya. Dia disebut sebagai qiyas. Oke, terus qaul akhar yang mana melazimi karena zat daripada qaul mu'allaf itu
apa? Qaul akhar, arti natijah. Dipakai dengan akhar untuk mengeluarkan qiyas yang mana natijahnya adalah muqaddimah itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya nih. Misalnya nih, kullu nuqlatin harakah wa kullu harakatin hadhihi ini aja. Hadhihi nuqlatun wa kullu nuqlatin harakah. Yang indah nih lebih jauh. Masih ada yang lebih mudah aja. Lebih mudah aja contohnya dia. Ini mudah banget nih. Hadza insanun wa kullu insanun basyarun. Hadza basyarun. Ini bukan kias. Karena kenapa? Karena natijahnya ini adalah muqaddimah sughra. Kan sama kan insan sama basyar. Maka apa? Maka natijahnya itu adalah ainu muqaddimah sughra. Ai nafsu muqaddimah sughra. Fa hadza basyarun sama hadza insan itu sama. Sedangkan apa? Sedangkan qiyas itu natijahnya harus qaul akhar. Qaul yang bukan muqaddimah sughra maupun muqaddimah kubra. Dia harus qaul yang lain seperti tadi kan. Seperti kullu insan haiwan wa kullu haiwanin jismun fa kullu insan jismun. Itu kan beda kan? Tidak ada di muqaddimah sughra maupun di muqaddimah kubra. Dia adalah qaul jadid, qaul akhar. Kayak seperti ini, kullu insan haiwan jismun, kullu insan jismun. Nah, dia adalah qaul akhar kan. Tidak ada di muqaddimah sughra maupun di muqaddimah kubra. Berbeda dengan ini. Fa hadza basyarun ini ada di muqaddimah sughra, yaitu apa? Hadza insanun. Karena apa? Insan muradif dengan basyar. Itu adalah qiyas. Oke, silakan istirahat dulu dikit. Oke, ini paham semua ya. Meskipun agak ribet di tarifnya, cuman ya Allah kalian bisa lah memahami. Ya itu apalah secara umum. Oke, udah dicatat semua kan ini? Udah hapus ya? Ini udah. Oke.
kias ini terbagi menjadi dua. Ada yang iqtirani sama ada yang istisnai. Sama istisnai. Nafi, ya. Iqtirani itu artinya apa? Ya, madalla alan natijati bil quwwah. Sedangkan ini madalla alan natijati bil audit jiha audit natijah gitu ya. Bil fi'li. Apa maksudnya bil quwwah sama bil fi'li? Bil quwwah itu maksudnya apa? Bil madah. Apa maksudnya? Oke, kita contoh dalam kasus al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadithun. Al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Surah itu adalah ini. Ini disebut sebagai surah. Berarti apa bentuknya? Hay'ah daripada qadiyah, daripada qiyas tersebut. Madah itu adalah komponennya. Ini adalah disebut madahnya. Madah disebut madah. Nah, ini madah. Ini madah. Sedangkan hay'ahnya ini disebut sebagai surah. Hay'ah daripada satu ini ya, satu qadiyah ini disebut surah. Madah adalah komponennya. Artinya apa? Al-alam. Artinya apa? Artinya al-alam hadithun. Maka dengan qadiyah qiyas iqtirani yang mana dia menghasilkan natijah, tapi natijahnya adalah dalam madahnya. Apa tuh maksud dalam madahnya? Apakah ini atau hay'ah daripada ini? Hay'ah daripada al-alamu hadisun. Al-alam hadisun, qadiyah daripada al-alam hadisun. Apakah ada di dalam muqaddimah? Tidak ada kan? Nggak ada di dalam muqaddimah al-alam hadis. Adanya hanya apa? Adanya adalah alamnya itu ada di muqaddimah sughra, hadisnya ada di muqaddimah kubra. Maka yang ada itu di dalam artinya adalah madahnya, bukan surahnya. Bukan surahnya. Atau bukan ya. Berbeda dengan ini. Contohnya adalah inkasartu zujaj. Inkasar. Terus ini kan muqaddimah kubra. Lakin kasartu zujaj. Fankasara az-zujaj. Fankasara az-zujaj. Nah, ini kan natijah. Ini muqaddimah kubra, ini muqaddimah sughra. Ini terbalik ya. Ini muqaddimah kubra, sughra kubra, ini sughra kubra. Kalau ini kubra yang mana hafaznya lebih panjang, kalau ini kubra yang lebih bawah. Yang ada di bawah. Oke, fankasara az-zujaj. Apakah hay'ah daripada natijah ini inkasara az-zujaj itu ada dalam muqaddimah? Hah? Apakah ada hay'ahnya ini? Ada. Hah? Ada. Di mana? Ini di atas. Di mana ini? Kubro. Iya kan? Iya benar. Berarti apa? Dia adalah ala tijati bil fi'al ay bil hay'ah bis surah, ya. Berarti natijahnya ini atau dia menghasilkan natijah dengan surahnya ya. Atau dalam bentuk surah yang ada pada muqaddimahnya. Sedangkan ini enggak ada surah yang ada di muqaddimahnya. Yang ada di muqaddimah hanya madahnya alam hadis. Sedangkan ini apa? Madah, ada madahnya itu inkasara sama zujaj, plus ada surahnya itu apa? Inkasara zujaj. Gitu ya. Itu perbedaan qiyas iqtirani sama qiyas istisnai. Ini maksudnya adalah surah. Nah, adalah natijati yang mana qiyas yang mana menunjukkan kepada natijah
dengan surahnya, dengan apa? Dengan surah yang ada pada muqaddimah, audit di natijah, atau yang kebalikan daripada natijah. Contohnya apa? Contohnya misalnya lakin man kasara zujaj gitu ya, contohnya lakin man kasara zujaj, maka apa? Maka sama ma kasartu az-zujaj. Ini kan nudit daripada natijah kan, itu kebalikan, nakit daripada natijah. Jadi juga ada kan kasartu zujaj ini atau hayal yang kasartu zujaj ini ada di muqaddimah kubro, itu apa? Kasartu zujaj. Jadi ada hay'ah atau surah plus madah, sedangkan hay'ah ini tidak ada, tapi madah, hanya madahnya saja yang ada dalam muqaddimah surah sama kubro, yaitu alam sama hadis. Itu perbedaan antara iqtirani sama istisnai. Oke. Untuk iqtirani, sekarang kita bahas iqtirani dulu beserta syakal-syakalnya nanti. Iqtirani ini yang pertama disebut muqaddimah sughra. Oke. Yang kedua disebut muqaddimah kubra, ya. Dan muqaddimah kubra itu, muqaddimah sughra itu yang ada had asgharnya. Al-Alami disebut had asghar. Ya. Dan muqaddimah kubra ini yang ada had akbarnya. Maka hadis ini adalah had akbar. Ya. Dan ini apa? Nah, yang lafaz yang diulang, yang berulang, atau had yang diulang, yang mutakarrir, yang disebutkan secara 2 kali, itu disebut apa? Had awsat, ya. Had awsat atau had wasat. Kenapa? Ditawassutihi bainal haddain, karena dia itu menjadi penengah antar 2 had akbar sama had asghar, had asghar sama had akbar. Ya. Kenapa disebut akbar? Karena biasanya had akbar itu afrodnya lebih banyak daripada had asghar. Biasanya secara ghaliban, meskipun ini enggak. Afrodnya sama secara ghaliban. Dan yang paling terakhir atau ini disebut apa? Sebagai natijah, ya. Ini had akbar, awsat, muqaddimah kubra, muqaddimah sughra, had asghar. Oke, ya. Ini perlu diketahui bagi setiap para pelajar untuk komponen-komponen daripada qiyas. Oke, begitulah qiyas itu. Hah? Di sini contohnya di al-alam mutaqayyir hadis. Al-alam ini adalah had asghar. Had yang ada di muqaddimah sughra. Namanya gitu aja sih. Had yang dia bukan had wasat, tapi dia ada di muqaddimah sughra. Ausat berarti yang disebutkan 2 kali. Kamu gitu aja. Yang disebutkan 2 kali. Imma di muqaddimah sughra sama muqaddimah kubra. Kalau had al-asghar dia ada di muqaddimah kubra, yang mana dia disebutkan 2 kali. Cara mudahnya gitu aja. akbar berarti di Muqaddimah kubra. Pasti kayak gitu.
Maka dalam membentuk natijah, ya, itu berarti had akbar itu atau muqaddimahnya itu indiraj kepada muqaddimah kubro. Indiraj itu berarti dia masuk. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghapus had wasatnya, lalu kita menjadikan had azhar itu menjadi maudhu, had akbar itu menjadi mahmul. Maka menjadi al-alam hadisun, gitu ya. Itu cara bernatijah. Nah, buat natijah daripada qiyas ini ya. Jadi kita coret itu kan yang had wasat. Maka kita indiraj menjadikan alam menjadi maudhu, hadis menjadi mahmul, maka menjadi al-alam hadisun. Gitu ya. Dia cara mudahnya adalah had asghar itu adalah maudhu daripada natijah, gitu ya. Kalau di Lumham. Kalau had akbar adalah mahmul daripada natijah. Itu aja sebenarnya. Maudhu daripada natijah. Kalau had akbar adalah mahmul atau mahkum bi daripada natijah. Oke, kita lanjut. Ada yang baru mau baca lagi? Al-Qiyas ya, babul fil Qiyas. Yang biasa. Iya, boleh. Innal qiyasa faslun babul fil Qiyas. Babun fil qiyasi. Innal qiyasa min qadaya suwira mustalziman bidzati qawlan akhar. Thumma qiyasu 'indahum ismani faminhum ma yud'a bil iktirani wa huwa alladhi dalla 'ala natijati bi quwwatin wa ikhtassa bil hamliyati fa in turid tarkibahu faraqiba muqaddimatihi 'ala ma wajaba wa rattibil muqaddimati wandura sahihaha min fasidin mukhtabira fa inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati wa ma mina muqaddimati sugra fayajibu dirajuha fil kubra wa datu haddin asgarin sugrahuma wa datu haddin akbarin kubrahuma wa asgarun fadaka dun diraji wa wasatun yulgo ladal intaji. Aywa. Innal qiyas babun fil qiyas dalam qiyas. Innal qiyasa min qadaya suwira. Sungguhnya qiyas itu suwiro ay rukiba ay ulifa, disusun daripada apa? Qadaya. Ay min qadiyataini fa aktsar, baik dengan dua qadiyah ataupun lebih ya. Bisa lebih daripada dua. Mustalziman bidzati qaulan akhara. Yang dia melazimi dengan zat daripada qadiyah, daripada qiyas tersebut, daripada qaulun tersebut, karena diri, karena zat daripada qaul tersebut, bukan karena hal lain, bukan karena kaidah musawi syai' musawi dzalika syai', bukan karena usul madhab, karena diri daripada qaul mu'allaf tersebut, apa? Dia melazimi qaul akhar, melazimi qaul yang lain, itu adalah natijah. Dan akhar ini tadi kita sudah disebutkan bahwa dia ihtirazun an, ketika natijahnya itu adalah nafsu al-muqaddimah, seperti kullu hadza insanun wa kullu insanin bashar fa hadza bashar. Itu kan natijahnya adalah nafsu muqaddimah. Tsumma qiyasu 'indahum qismani, maka dan qiyas itu bagi para mantiqah dua bagian. Famin huma yud'a bil iqtirani, dan daripada bagian tersebut
ada yang disebut sebagai ikhtirani, kias ikhtirani ya. Kenapa dia disebut ikhtirani? Karena di sini ada waw ikhtiran, wawul ikhtiran. Apa itu wawul ikhtiran? Yaitu al-alamu haditsun wa kullu al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadits. Nah, di situ ada wawunya, wawul ikhtiran namanya di situ. Wawul ikhtiranihi bil waw. Ini. Oke, lanjut. Apa itu wa huwa allazi dalla 'alan natijati biquwwah. Yang mana dia menghasilkan natijah biquwwah ini dengan madahnya. Yang mana natijahnya itu adalah madah daripada qiyasnya, bukan daripada surahnya. Ya, karena yang ada natijah yang ada yang dihasilkan itu adalah madahnya daripada qiyas, bukan surahnya, berbeda dengan qiyas istisnai. Seperti apa tadi? Al-alam hadits wa kullu al-alam mutaghayyir kullu mutaghayyir haditsun fal alamu haditsun. Al-alam hadits ini itu secara surahnya, secara hay'anya itu tidak ada dalam muqaddimah. Yang ada al-alamnya sama al-haditsnya. Al-alam ini muqaddimah surah, hadits ini muqaddimah kubra gitu ya. Bukan alam hadits secara keseluruhan. Ya. Oke, lanjut. Quwwatin mukhtassah bil hamliyah, dan ini khusus kepada hamliyah. Fihi nazar ya. Bil hamliyah itu fihi nazar. Karena apa? Karena ada qiyas ikhtirani yang menggunakan qadiyah syartiyah. Itu nanti dibahas nanti di mutawalat. Berarti di sini kalau kata Syekh Damanhuri di syarahnya mengatakan ini adalah jaryun 'alal ghalib ya, atau bihasabil ghalib. Imam Akhdari mengatakan waqtassa bil hamliyah, maksudnya qiyas ikhtirani itu dikhususkan untuk qadiyah hamliyah, itu adalah jaryun 'alal ghalib. Dia itu menyebutkan itu karena melihat kepada kebanyakan qiyas ikhtirani ini menggunakan qadiyah hamliyah, meskipun sebagian qiyas ikhtirani itu menggunakan qadiyah syartiyah. Sebagai contohnya adalah in kana hadza insanan kana hayawanan wa kullu in kana wa in kana hadza hayawan kana jisman. Maka nantinya adalah in kana hadza insan kana jisman gitu ya. Itu kan bisa kan dengan qiyas istisna ikhtirani tapi menggunakan qadiyah syartiyah. Tapi ini jaryun 'alal ghalib aja untuk hal iskal, untuk mengeluarkan daripada iskal bahwasanya kenapa musannif mengatakan qiyas ikhtirani ini khusus hanya berkhusus pada qadiyah hamliyah saja. Paling turid tarkibahu faraqiba. Jika engkau ingin menyusunnya maka susunlah apa yang disusun, muqaddimatihi ala mawajib, muqaddimahnya, premis-premisnya, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, ala mawajib, dengan cara yang diiktibar, dengan cara yang dianggap atau dengan cara yang diwajibkan oleh para manafiqah. Yaitu apa? Dengan melihat syarat-syarat daripada intaj. Salah satu syaratnya kayak gimana, syakal 2 syaratnya kayak gimana, syakal 3 syaratnya kayak gimana, syakal 4 syaratnya kayak gimana, itu dibahas di pertemuan selanjutnya. Warattibil muqaddimati wanzur, lalu susunlah muqaddimah tersebut, wanzur, dan lihatlah sahihaha min fasidin mukhtabirah, dan lihatlah yang mana muqaddimah yang sahih ay shadiqah, yang mana muqaddimah yang fasidah, yang kadzibah, mukhtabirah, dengan cara kalian uji muqaddimahnya yang mana, apakah muqaddimah ini kadzibah atau muqaddimah ini sahihah atau muqaddimah ini kadzibah gitu ya. Kenapa itu? Kenapa kita harus mura'ah? Harus kita benar-benar mura'ah, benar-benar perhatikan bahwasanya muqaddimahnya harus shadiqah, harus sahihah. Fa inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati. Karena lazim daripada muqaddimah itu apa? Natijah. Sahnya natijah atau sidqnya natijah atau benarnya natijah itu bergantung pada benarnya muqaddimah. Ya. Karena maka muqaddimah, ketika muqaddimah itu benar, muqaddimah sughronya benar, muqaddimah kubranya benar, maka otomatis natijahnya itu benar.
Karena kalau mukadimahnya salah belum tentu natijahnya itu benar, bisa jadi salah juga, bisa jadi salah. Ya. Meskipun ada aja yang benar, cuman tidak konsisten kebenarannya gitu ya. Wa ma minal muqaddimatus sughra, dan sesuatu dan daripada muqaddimah yang disebut sebagai muqaddimah sughra apa tuh? Fayajibun dirajuha fil kubra, maka diwajib indiraj fil kubra, ai masuk kepada kubra dengan cara apa? Dengan cara kita menghapus had wasatnya lalu menjadikan had asgharnya itu maudhu, had akbaran jadi mahmul, maka menjadi natijah. Wa dzatu hadit asgharin sughrahuma, dan muqaddimah yang ada had asghar disebut sughra. Wa dzatu hadit akbarin kubrahuma, lalu muqaddimah yang ada had akbar disebut kubra, muqaddimah kubra. Wa asgharun fadzakadun diraj, dan had asghar itu adalah yang indiraj, yang masuk kepada muqaddimah kubra, menjadi maudhu untuk had akbar. Wa wasatun yulgha ladal intaj, dan wasat itu dihapus ketika kita ingin berintaj, ingin menghasilkan natijah, maka had wasatnya itu dihapus. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau aman kita udahi ya. Istisna itu syarti. Hah? Bisa disebut qiyas syarti, bisa disebut qiyas istisnai, bebas. Kenapa disebut istisnai? Karena dia ada tuh istisna, yaitu apa? Lakin itu dalam manatiqah disebut sebagai ada tuh istisna. Kenapa disebut syarti? Karena biasanya di dalam istisnai ada qiyas, ada qadiyah syarti ya, kayak tadi kan qadiyah syarti ya. Nah itu kayak gitu aja. Itu nanti dibahas setelah syakal ya, setelah pembahasan ashkal, yang mungkin agak-agak ribet dikit nih apa sih syarat-syaratnya, syarat daripada setiap syakal itu apa aja. Nah kita perlu sabar wa taksim, kita perlu uji yang mana nih yang memenuhi syarat, lalu yang mana yang muntis, yang mana tidak. Itu mungkin di pertemuan depan aja. Oke ya, udah ya. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma sholli afdhala salatin ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakara fadzakiruna wa ghafala an dzikril ghafilun. Oke, izin ya. Oke ya, buat